Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dunia pertahanan Indonesia kan sedang suram itu ya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan ekspor black tea dan green tea. Jadi black tea itu dalam 10 tahun ini tinggal 10% ya. Kalau green tea-nya itu tinggal 30%. Nah ini kita mengeluh kepada pemerintah, tapi jangan hanya mengeluh tanpa reserve gitu ya. Kita tetap berusaha dan kita tetap mawas diri gitu. Penyebabnya apa sih kira-kira? Nah, satu, perubahan preferensi konsumen. Ya, kita harus melakukan riset pasar gitu ya. Apakah di sono gitu kan, itu sudah nggak suka teh gitu. Apakah sudah minumannya beda gitu kan. Atau ada intruder, pesaing. Pesaing kita yang lebih bagus kualitasnya, lebih murah harganya. Nah, di situ mau nggak mau masuk ke nomor 2, persaingan global. Kan gitu. Jadi kalau konsumen global cenderung beralih ke minuman lain yang dianggap lebih sehat atau lebih modis. Nah, kadang-kadang belum tentu sehat tapi lebih modis gitu kan. Seperti kopi spesial, teh herbal, minuman energi gitu kan. Ada persaingan global gitu loh. Negara lain misalkan sama-sama penghasil teh gitu ya, Cina, India, Sri Lanka, Kenya, Turki, Vietnam semakin menguasai pasar global dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Ini yang perlu dicatat. Terus kemudian memang masalah kualitas. Kualitas teh yang diproduksi di Indonesia mungkin mengalami penurunan karena praktek pertanian yang kurang optimal atau penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak tepat. Nah ini kan kita harus introspeksi ya. Dan kalau masalah kualitas ini kita memang perlu ada yang namanya standar nasional Indonesia, tapi ada juga standar teh nasional Indonesia itu bagaimana gitu. Dan tentu saja permasalahan-permasalahan di sono gitu ya. Mau nggak mau kita memang harus bertempur dengan inovasi. Apakah benar kita kurang inovasi? Kurangnya inovasi dalam produk hilir teh sehingga produk yang ditawarkan tidak menarik bagi pasar internasional. Itu memang mau tidak mau kita harus introspeksi dan mawas diri. Kemudian adanya isu lingkungan dan perubahan iklim. Nah ini perubahan iklim dan isu lingkungan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas daun teh itu apa saja. Itu dulu saya kira yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Kita ulik. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajemen dan pelaku bisnis teh Indonesia. Yang pertama jelas, mau tidak mau peningkatan kualitas gitu kan, mengadopsi praktek pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas teh, menerapkan standar kualitas internasional yang ketat. Nah ini kita sedang mempersiapkan standar teh nasional.
Kemudian mau tidak mau kita harus melakukan diversifikasi produk ya. Mengembangkan produk-produk teh baru yang lebih menarik seperti teh organik, teh dengan rasa tambahan, atau produk turunan teh seperti kosmetik dan kesehatan. Biasanya kalau kita melihat perkebunan teh itu, wah ini minuman ya. Tapi apakah pernah kita melihat di hamparan di depan kita ada perkebunan teh itu adalah gudang klorofil? Nah, misalkan ya. Gudang klorofil itu tidak hanya bayam itu ya. Ini. Nah kalau sudah, oh ini gudang klorofil paling keren di dunia. Produknya untuk kosmetik apa? Produknya untuk kesehatan apa? Riset, inovasi, gitu kan? Dan kemudian memang perlu yang namanya pemasaran dan branding. Meningkatkan pemasaran dan branding produk teh Indonesia di pasar internasional, membangun citra merek yang kuat, dan mengedukasi konsumen tentang keunikan teh Indonesia. Ada kajian satu brand Indonesia gitu ya, teh Indonesia namanya apa yang keren gitu. Soalnya kalau bertempur sendiri-sendiri kecil-kecil kalah lah gitu. Oke, kita bikin brand satu yang kuat di Indonesia apa gitu. Guyup bersatu. Nah, gitu kan. Dan tentu saja kita perlu menggalang kerjasama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan teh internasional untuk membuka pasar baru dan memperluas distribusi. Ya kita maklum lah ya. Jarak Indonesia ke Eropa itu kan lebih jauh daripada Kenya, Sri Lanka kan gitu ya. Jarak kita ke Amerika, kira-kira bagaimana persaudaraan konsumen? Gitu kan. Akhirnya memang langkah-langkah kemajuan teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pengolahan teh untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sangat diperlukan. Kalau udah riset, inovasi gitu kan, nah ini perlu dana tambahan. Dari mana? Pikir bersama. Sejak dulu gagal, tapi sekarang harus berhasil. Justru riset membuang biaya itu pada saat kekacauan ada gitu loh. Nah itu pelatihan dan pendidikan perlu dilakukan kepada petani teh tentang praktek pertanian yang berkelanjutan dan pengolahan kebun yang baik. Ini kalau dikupas panjang ini. Apakah kita sudah siap dengan manajer 500? Maksudnya manajer 500 hektar yang keren kan gitu. Karena beban administratur perkebunan itu makin berat gitu. Digabung-gabung perkebunan 1 dengan 2, sekarang dengan 3 kan gitu. Jadi memang perlu penyederhanaan tapi mantap gitu loh. Nah ini yang saya sebut-sebut tadi, sertifikasi dan standar. Yang berkualifikasi internasional itu perlu didapatkan seperti Fair Trade, Rainforest Alliance. Yang model Indonesia apa kan gitu, perlu itu sertifikat organik. Orang masih malas juga sertifikat organik, biayanya mahal tapi harganya tidak melonjak gitu kan. Kenapa itu? Dan tentu saja pengelolaan kebun yang baik ini yang perlu kan kita bertempur di harga pokok produksi kan itu. Dan kemudian stabilitas harga ini memang harga itu mantap stabil itu. Bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga dan memberikan insentif kepada petani. Inilah bagaimana caranya, hai pemerintah,
syarat-syarat Anda, syarat-syarat pemerintah memberi insentif pada petani itu apa gitu. Saya kira harus ada komunikasi yang terbuka gitu. Saya kira itu menanggapi tentang keluh kesah penurunan ekspor Indonesia itu ya. Teh memang sedang lesu tapi ya semangat gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.